Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar tema 7 anak-anak ya. Anak-anak sebelum pelajaran dimulai, ayo baca basmalah dulu. Semoga yang dipelajari anak-anak nanti bisa diterima oleh anak-anak dan juga bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita belajar tema 7 kebersamaan. Pada pertemuan yang lalu anak-anak belajar tentang cara menceritakan dongeng ya. Anak-anak sudah bisa menceritakan dongeng dengan lafal dan intonasi yang baik. Nah, dalam dongeng itu anak-anak ya ada amanat, ada nasihat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Anak-anak masih ingat dongeng ada jenisnya yaitu fabel. Apa itu fabel? Pinter sekali anak-anak ya. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang tingkah laku hewan ya atau binatang yang menyerupai tingkah lakunya manusia. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang kata sapaan dalam dongeng. Dalam cerita dongeng itu anak-anak, dalam cerita dongeng fabel itu ada kata sapaan ya. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita manusia, itu kita sering kan bertemu dengan teman atau bertemu dengan bapak ibu guru atau berjumpa dengan ayah dan ibu nggih. Ketika kita bertemu, berpapasan di jalan atau apa, tentunya kita tidak boleh sombong diam saja ya. Kita menyapa dengan kata sapaan. Kata sapaannya dengan kata-kata yang bagus. Nah, itu adalah kata sapaan, adalah kata teguran ya anak-anak ya kepada seseorang yang kita jumpai. Nah, dalam dongeng itu kata sapaan juga digunakan ya. Sekarang kita pelajari ya kata sapaan dalam dongeng. Kata sapaan adalah kata untuk menegur orang ya. Kalau dongeng berarti digunakan untuk ya menegur, menyapa hewan atau binatang yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian anak-anak diperhatikan dalam penulisan kata sapaan ya, huruf pertama kata sapaan itu harus ditulis dengan huruf kapital ya. Ingat-ingat ya, huruf kapital itu apa, masih ingat? Ya, huruf kapital adalah huruf besar untuk menuliskan nama orang atau tahun, bulan, hari itu ya kemarin. Nah, karena kata sapaan itu adalah orang, sehingga orang itu kita tulis dengan huruf kapital. Ingat-ingat ya, tidak boleh keliru ketika nanti anak-anak menuliskan kata sapaan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kata sapaan itu juga terdapat dalam dongeng. Nah, ayo sekarang kita pelajari ya contoh kata sapaan. Nah, yang pertama, hai gajah. Nah, itu ya, hai. Itu sapaan gajah, kan gajah adalah nama hewan. Meskipun hewan, karena tadi aturannya ketika menulis kata sapaan harus ditulis dengan huruf kapital ya. Gajah, G-nya harus huruf kapital. Mana yang termasuk kata sapaan? Yang kata sapaan adalah yang berwarna merah ya, gajah. Gajah ini adalah sapaannya. Kemudian lagi contohnya, selamat pagi Siput. Nah, ini adalah kalimat sapaan. Mana yang kata sapaannya? Pinter sekali. Kata sapaannya adalah Siput, yang kata yang berwarna merah. Siput, S-nya harus besar atau huruf kapital anak-anak ya. Contoh yang ketiga, selamat pagi kakakku cantik. Nah, menyapa kakak ya. Selamat pagi kakakku cantik, ini termasuk kata sapaan. Mana yang kata sapanya? Kata sapanya adalah kakakku cantik. Nah, depannya huruf K-nya harus huruf kapital. Contoh yang keempat, selamat ulang tahun Ibu. Nah, mana kata sapanya? Yang berwarna merah. Ibu. Ibu ini adalah kata sapaannya. I-nya harus huruf kapital.
ya. Terus kemudian contoh yang kelima, sama-sama kawan. Nah, dalam kalimat ini terdapat kata sapaannya juga, yaitu yang mana? Yang berwarna merah ya, kawan. Huruf K-nya adalah kata sapaan, harus ditulis huruf besar. Contoh lagi yang keenam, maafkan aku ayah. Nah, dalam kalimat ini juga ada kata sapaannya ya, yaitu ayah yang berwarna merah. Nah, karena kata sapaan A-nya harus ditulis besar, kapital. Kita simak selanjutnya. Nah, ini ada dongeng. Nah, dalam dongeng nanti terdapat cerita yang terdapat kalimat sapaan yang mengandung kata sapaan. Kita lihat ya, judulnya Tikus dan Serigala. Serigala. Wah, sekarang kamu tidak dapat meloloskan diri, induk tikus. Induk tikus, wahai serigala, izinkan aku berbicara. Serigala, apa yang akan kamu katakan, induk tikus? Induk tikus, anak-anakku sedang menunggu makanan ini, tolong lepaskan aku. Nah, itu ada cuplikan dongeng tentang tikus dan serigala. Dalam dongeng tadi ada kalimat-kalimat yang mengandung kata sapaan ya. Nah, tadi sudah ditandai Bu Ais dengan tinta dengan warna merah anak-anak ya. Coba yang pertama, percakapan yang pertama. Mana? Ya, benar sekali. Yang mengandung kata sapaan adalah induk tikus yang berwarna merah ini ya. I-nya harus ditulis kapital karena induk tikus itu adalah kata sapaan. Terus pada kalimat percakapan yang kedua, wahai serigala, izinkan aku berbicara. Nah, ini juga terdapat kata sapaannya. Mana? Yaitu wahai serigala. Serigala. Mohon maaf wahainya bukan kata sapaannya. Bu Ais, mohon maaf. Yang kata sapaannya adalah serigala ya. Serigala itu kata sapaan sehingga harus S-nya ditulis kapital. Kemudian dalam kalimat percakapan yang ketiga, nah terdapat induk tikus. Nah, ini adalah kata sapaan anak-anak ya. Induk tikus, I-nya ditulis kapital, T-nya juga ditulis kapital. Nah, itu tadi kata sapaan yang terdapat dalam dongeng. Jadi dalam dongeng pun biasanya juga menggunakan kata sapaan ya. Selanjutnya, nah, sekarang kita simak contoh membuat kalimat dengan kata sapaan. Yang pertama, kita membuat kalimatnya dari kata ibu anak-anak ya. Ibu, kapan kita pergi ke pasar? Nah, ini adalah kalimat dengan kata sapaan ibu. Ibunya diletakkan di depan. Contoh lagi, membuat kalimat dengan kata sapaan dengan kata-kata kakak. Sapaannya kakak. Contoh kalimatnya, apakah saya boleh meminjam buku ini kakak? Nah, ini adalah contoh kalimat dengan kata sapaan kakak. Nah, ini ya kakaknya dengan ini adalah kata sapaannya kakak. Terus kemudian kata sapaan paman. Contoh kalimatnya ya, silakan dinikmati kue ini paman. Nah, ini adalah contoh kalimat sapaan dengan menggunakan kata paman. P-nya harus besar anak-anak ya, karena paman adalah kata sapaan. Selanjutnya, contoh kalimat dengan menggunakan kata sapaan kakek. Apakah saya boleh membantu kakek? Nah, kata sapaannya adalah kakek. Nah, karena kakek kata sapaan, K-nya tadi harus ditulis dengan kapital anak-anak ya. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang kata sapaan. Jadi kata sapaan itu kita gunakan untuk menegur seseorang, menegur orang.
Kata sapaan juga digunakan dalam dialog percakapan dongeng. Dalam cerita dongeng juga terdapat kata sapaan anak-anak nggih. Nah, untuk menguji kemampuannya anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya ya. Yang pertama, anak-anak silakan buatlah kalimat dengan menggunakan kata sapaan. Yang pertama, kata sapaannya adalah ayah. Yang kedua, tuan. Kemudian kawan. Yang nomor 4, siput. Nomor 5, serigala. Buatlah seperti yang sudah dicontohkan Bu Ais tadi ya. Dan yang nomor 6, tulislah kalimat yang memuat kata sapaan dongeng semut dan merpati di LKS tema 7 halaman 55. Anak-anak baca, kemudian temukanlah kata sapaannya dan tulislah di buku tugas anak-anak ya. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Pesannya Bu Ais, tetap jaga kesehatan, tetap rajin sholat 5 waktu. Jangan lupa sholat duhanya tetap dilaksanakan ya. Ayo kita akhiri dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri Bu Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.